A B C D E F G H I J K L M N O P. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Yeah, I hope you everybody fine today. Okay. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak Ali Sadikin, yaitu masih dalam muatan pelajaran bahasa Inggris. Ya. Hari ini kita masih belum tatap muka ya. Jadi kita masih menggunakan untuk penyampaian materi. Bapak akan menyampaikan materi melalui video dan nanti tugas akan Bapak dibagikan di grup WhatsApp paguyuban masing-masing. Dan kalian nanti soalnya itu menulis kembali di buku tugas kalian beserta jawaban kalian yang akan kalian pilih nantinya. Jadi nanti pengumpulannya 1 minggu sekali. Jadi seperti itu. Dan Bapak hari ini kita udah masuk ke semester 2. Jadi kita memasuki pelajaran baru. Mohon maaf apabila kita memulai di semester di minggu ketiga maksudnya. Baik. Di sini kita mulai dengan location ya, lokasi. Jadi kalian hari ini mempelajari tentang lokasi, posisi dan lokasi ya. Jadi kalian simak video ini dengan benar dan cermat. Penyampaian materinya akan Bapak jelaskan satu persatu. Baik. Di sini akan Bapak sertakan gambar juga untuk pelajaran ini. Baik, di sini ada gambar apa ini? Gambar sekolah ya, gambar sekolah ya. Sekolahnya sepi karena corona ya, belum tatap muka. Jadi sekolah di sini. Oke, di sekolah ini di sebelah kiri atas Bapak. Di sekolah ini apabila ada pertanyaan ya, pertanyaan seperti bawah ini. Where is the school? Where is the school? Di situ gambarnya kan ada Merdeka Street ya, ada Jalan Merdeka dan ada gambar sekolah. Jadi sekolahnya itu sebenarnya ada posisi di Jalan Merdeka. Tadi pertanyaannya adalah where is the school? Di mana posisi atau lokasi sekolah? Dan si orang yang kedua menjawab, it is on Merdeka Street. It is itu menyatakan sekolah. Sekolahnya berada di Jalan Merdeka. Oke, sampai di sini cukup jelas ya. Oke, baik. Kita lanjutkan di nomor 2. Contoh kedua. Di sini contoh kedua ini ada seperti gambar taman ya, taman ya, park. Jadi di sini taman. Taman ini ada bawah itu ya, di bawah itu ada Brown Street ya. Itu tulisannya agak kurang jelas, Brown Street. Dan di sampingnya itu ada Brown Street. Oh maaf, di bawahnya itu adalah Blue Street. Oke. Di bawah jalan itu adalah Blue Street dan di samping adalah Brown Street. Jadi si A bertanya, where is the park? Di mana posisi taman atau lokasi taman, park? Dan si B menjawab, it is. Kalau misalkan seperti itu ada tadi apa? On ya, it is on Merdeka Street. Itu tadi contoh pertama. Dan contoh keduanya adalah it is on the corner of Blue Street and Brown Street. Ya. Jadi it is on the corner of Blue Street and Brown Street. Tamannya berada di sudut jalan biru dan jalan coklat. Oke, sampai paham ya? Sudut jalan ya, di sudut jalan. On the corner of, sudut jalan ya. Jadi menggunakan kata on the corner of. Baik, sampai sini sudah cukup paham ya. Baik, kita lakukan contoh ketiga. Di contoh ketiga ini ada bangunan bergempet 2 ini, yaitu bookshop dan cinema.
ya. Kalau contoh pertama tadi itu adalah di jalan, tepat ya di jalan. Terus tadi ada di sudut jalan antara dua jalan. Dan sekarang ini jalannya nggak ada, tapi bangunannya bergempetan, ya. Jadi di sini ada pertanyaan dari orang pertama, yaitu where is the bookshop? Di mana lokasi toko buku? Dan orang kedua menjawab, it is next to the cinema. It is next to, di samping, setelah the cinema. Jadi orang bertanya, di mana toko buku? Toko bukunya itu berada di posisi setelah cinema. Cinema itu apa kemarin? Bioskop. Oke. Baik. Contoh ketiga sudah paham, kita lanjut ke contoh keempat. Contoh keempat di sini ada jalan, dua bangunan ya. Dua bangunan itu ada dibatasi oleh jalan. Bangunan pertama yaitu market dan bangunan kedua adalah bakery. Market itu pasar dan bakery itu toko roti. Jadi ada yang bertanya, where is the bakery? Di mana posisi atau lokasi toko roti? Tadi di samping. Sekarang ini bukan di samping tapi berseberangan. Jadi dia menggunakan kata opposite. Opposite. Okay, it is opposite the market. Okay, where is the bakery? It is opposite the bakery, the market. Okay, jadi dia nanya posisi bakery, ternyata di toko rotinya itu berseberangan dengan pasar. Oke, bedakan samping, bedakan berseberangan. Oke, baik, kita lanjutkan. Di sini ada gambar, jalannya nggak ada, tetapi ada gambar tiga bangunan yang saling bergempetan. Di sini ada swimming pool, zoo, and library. Swimming pool kemarin apa? Kolam renang. Zoo, kebun binatang. Dan library adalah perpustakaan. Jadi orang bertanya, where is the zoo? Di mana posisi atau lokasi kebun binatang? Dan otomatis dong orang kedua menjawab, it is between the library and the swimming pool. Itu di tengah-tengah. Jadi kebun binatangnya itu berada di antara, between, di antara the library and the swimming pool. Kebun binatang berada di antara perpustakaan dan kolam renang. Oke? Ya. Baik, sudah mendekati akhir. Contoh selanjutnya. Ini ada bangunan train station dan bank. Train station itu stasiun kereta api dan bank itu adalah bank, ya, bank tempat penyimpanan uang, tempat pengambilan uang. Jadi si orang pertama bertanya kembali, where is the train station? Where is the train station? Di mana posisi atau lokasi kereta api? Lihat bangunannya. Itu posisi train station itu berada di mana? Di mana yo? Di belakang, di depan ya, di depan bank. Jadi posisinya di depan bank. Bank. Tapi tidak berseberangan ya. Bedakan kalau ada jalannya. Kalau jalannya ada, itu namanya opposite, berseberangan. Tetapi ini tidak. Berarti jawabannya adalah it is in front of the bank. It is in front of the bank. Posisinya berada di depan bank. Oke. Posisinya di depan bank. Jadi kereta api, stasiun kereta api depannya adalah bank. Baik, di depan, bedakan ya, di depan dan berseberangan. Oke. Baik. Dan contoh terakhir di situ ada hospital and library. Hospital dan library. Jadi orang pertama bertanya, where is the hospital? Di mana posisi rumah sakit? Lihat posisi rumah sakitnya. Library itu ada di
depan dan hospital itu ada di belakang. Berarti posisi rumah sakitnya itu ada di belakang perpustakaan. Jadi, where is the hospital? Jawabannya singkat, it is behind, di belakang, the library, perpustakaan, ya. Karena satu jalur itu, ya. Jadi ngadep depan ya, where is the hospital? It is behind the library. Posisinya adalah di belakang perpustakaan. Baik, dari ke-6 contoh tersebut, Bapak rasa cukup sudah untuk penjelasan video kali ini. Kalian harus bisa membedakan itu. On itu berarti pas di jalan, ya, pas di jalan on. Yang kedua ada on the corner of, di sudut jalan apabila dia berada di posisi dua jalan. Dan yang ketiga tadi itu adalah next to, ya, next to itu sebelah, ya, bersebelahan. Terus ada opposite, berseberangan. Ada apa tadi, setelah opposite apa tadi itu, between, ya, between itu di antara, ya, between. Setelah itu ada in front of, di depan, dan behind, di belakang. Jadi kalian harus cermati gambarnya. Kalian catat juga video ini biar kalian bisa memahami untuk pengerjaan soalnya. Mungkin hanya itu saja dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you very much for your attention. Terima kasih banyak atas perhatian kalian, and I say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A B C D E F G H I J K